Di jantung misteri paling mendebarkan di dunia, kita terdapat kejutan tak terduga yang mengubah setiap kemungkinan teori dan setiap kemungkinan jawaban. Fitur sekecil apapun bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk merekonstruksi seluruh narasi, baik dengan memaksa runtuhnya hipotesis yang sedang berjalan, atau menghadirkan jawaban yang jelas namun sangat kekurangan bukti. Nomor 10. Antigua adalah pulau terbesar di negara Karibia, Antigua dan Barbuda. Daerah ini paling terkenal dengan pantai pasir putihnya dan airnya yang menarik. Pulau ini berfungsi sebagai pusat tropis untuk berlayar dan olahraga air, serta latar belakang menyeramkan untuk kasus hilangnya orang yang paling aneh dan belum terpecahkan yang menghantui pulau ini. Di Pulau Antigua inilah beberapa orang telah menghilang selama 3 tahun terakhir. Di pulau-pulau tetangga, mereka yang hilang seringkali berhasil ditemukan. Mereka biasanya ditemukan masih hidup atau kemudian ditemukan terdampar di pantai. Namun, para korban di Antigua benar-benar hilang dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Salah satu penduduk, Patricia Joseph, menggambarkannya sebagai penyiksaan mental. Ibunya, Hyacinth Gage, yang berusia 74 tahun, menghilang dalam rentang waktu 3 tahun ini. Patricia selalu waspada mencari jas hujan oranye cerah yang terakhir kali dikenakan ibunya. Antara tahun 2024 dan 2025, setidaknya selusin kasus profil tinggi telah dilaporkan, dengan penduduk kota kecil Karibia ini mengalami nasib serupa menghilang tanpa jejak. Keon Richards terakhir kali terlihat di tempat kerjanya, Sandals Grande, di Antigua Resort. Kendaraan Orton Davids ditemukan hangus terbakar dan 3 nelayan Barbados pergi melaut dengan satu-satunya sisa dari misteri itu berupa potongan perahu mereka yang terdampar di pantai. Meskipun upaya pencarian besar-besaran telah dilakukan dalam banyak kasus ini, para korban tetap hilang, tanpa satupun jejak yang ditemukan dimanapun. Spekulasi pun bermunculan. Alih-alih jawaban, para penduduk hanya menawarkan teori-teori. Kemungkinan kemarahan yang ditunjukkan oleh kepolisian Antigua membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah departemen yang bergaji rendah itu tidak punya kemauan untuk menyelidiki? Atau apakah mereka dibayar untuk menutupi sesuatu yang lebih jahat, seperti aktivitas geng atau perdagangan ilegal? Penjabat Komisaris Polisi Antigua, Everton Jeffers, mengakui penampilan kepolisian yang kurang memuaskan dan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Dia juga meminta masyarakat untuk tetap berpikiran terbuka mengenai alasan dibalik tingginya jumlah kasus orang hilang, termasuk kemungkinan adanya perdagangan organ yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut, meskipun belum ada bukti yang mendukung dugaan itu. Menurut laporan awal tahun 2025, jumlah kasus orang hilang yang belum terpecahkan di Antigua mencapai hampir 60 kasus, dan tidak diragukan lagi jumlahnya kini sudah lebih tinggi. Namun, yang mengejutkan adalah Antigua hanya dihuni oleh 100.000 orang, dan pulau ini hanya seluas 108 mil persegi, kira-kira seukuran Rosenberg, Texas. Di pulau kecil inilah mereka melihat jumlah kasus hilangnya orang yang tidak sebanding jika dibandingkan dengan tempat lain. Tidak ada tetangganya yang tampaknya memiliki tingkat kasus orang hilang setinggi itu. Nomor 9. Pada tahun 1874, getaran pertama dirasakan di Carolina Utara. Pada awal Februari, tanah bergetar dan suara ledakan tanpa wujud terdengar dari arah Gunung Bald, sebuah puncak setinggi 3020 kaki yang terletak di cekungan Sungai Broad. Beberapa orang melihat asap dan uap keluar dari dalam tanah, dan segera kepanikan besar yang dipicu oleh semangat keagamaan pun melanda. Para penduduk Chimney Rock berlindung dan berlari menyelamatkan diri, percaya bahwa gunung itu adalah gunung berapi aktif yang akan segera meletus. Tidak ada peristiwa bencana seperti itu yang terjadi. Tidak ada lava yang menyembur dari celah-celah, dan tidak ada batuan cair yang keluar dari mulut gunung berapi yang sebenarnya tidak ada itu. Namun selama 2 bulan berikutnya, gemuruh terus berlanjut, dan suasana seperti kiamat yang akan datang menyelimuti daerah-daerah yang mengelilingi Bald Mountain. Pers yang tertarik oleh misteri yang semakin berkembang, berbondong-bondong ke daerah tersebut dan melaporkan apa yang mereka gambarkan sebagai tindakan campur tangan ilahi atau sekedar kebetulan belaka. 2 bulan sebelumnya, Posey Owensby, seorang petani yang tinggal di sisi Gunung Stone di Kabupaten McDowell, sebuah puncak yang terletak di perbatasan utara Kabupaten Rutherford, beberapa mil di utara Chimney Rock di Carolina Utara, naik ke gunung di mana ia dikabarkan mengadakan kebaktian selama 3 hari yang berpuncak pada tanggal 9 Februari. Disinilah sang pengkhotbah yang menamakan dirinya sendiri itu diduga memohon kepada Tuhan untuk melepaskan gempa bumi dan memaksa para pendosa di sekitarnya untuk memperhatikan. Anehnya, keesokan harinya gempa-gempa itu melanda dan menimbulkan kekacauan di seluruh wilayah.
Gempa-gempa yang sebelumnya tidak pernah terjadi di sana. Sapi, kuda, dan babi telah dilepaskan ke hutan, dan orang-orang yang berada di sekitar gunung itu menyimpulkan bahwa mereka hanya memiliki beberapa hari untuk hidup. Sementara pers datang untuk mengejek semangat keagamaan, ahli geologi Warren Dupree dari Wilford College berusaha menenangkan pikiran orang-orang yang gelisah. Didampingi oleh sekelompok mahasiswa, seorang insinyur sipil, dan seorang editor surat kabar, dia melakukan perjalanan menyusuri jalan Hickory Nut Gap, naik dan mengelilingi Gunung Bolt dan Stone, melewati jalan-jalan dan rute yang sulit. Tim tersebut tidak menemukan bukti adanya gunung berapi aktif, tidak ada asap mengepul atau bongkahan batuan cair. Hanya ada sebuah gunung, tetapi gunung itu masih bergemuruh. Setelah memastikan bahwa tidak ada peledakan yang dilakukan untuk membuka jalur baru, para ahli geologi menyimpulkan bahwa getaran tersebut pasti berasal dari bawah gunung botak itu. Dia menyarankan bahwa gua-gua yang tenggelam dan zat alami dari pegunungan itulah yang menjadi penyebabnya. Penyelidik selanjutnya mengaitkan getaran tersebut dengan runtuhan batu yang terjadi di gua-gua yang terletak di bawah pegunungan itu. Meskipun sudah ada penjelasan ilmiah, misteri tetap menyelimuti tentang apa yang menyebabkan gemuruh itu tiba-tiba terjadi dan bagaimana hal itu berkaitan dengan doa Pozzi Owensby. Selama 6 bulan di tahun 1874, Rumbling Bolt terus bergemuruh. Akhirnya getaran dan ledakan keras itu pun mereda, namun getaran kecil sesekali masih terasa dari waktu ke waktu. Nomor 8. Terletak di koridor dekat foyer Laboratorium Clarendon di Universitas Oxford, Inggris, terdapat sebuah misteri menarik yang telah memikat para ahli selama beberapa generasi. Disinilah lonceng Escape Oxford berada, berdering dengan tenang selama waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perangkat ini bukan hanya sebuah keingintahuan ilmiah, tetapi juga telah menjadi simbol ketahanan dan daya tarik. Itu adalah salah satu benda pertama yang diperoleh oleh fisikawan Robert Walker untuk koleksi peralatan ilmiah. Profesor tersebut menyadari betapa istimewanya benda itu dan memastikan tempatnya dalam sejarah pada akhir tahun 1800-an. Oxford Electric Bell adalah sebuah bel listrik eksperimental yang terdiri dari bola logam yang tergantung dan bergerak bolak-balik di antara dua lonceng kecil. Apa yang tampak seperti perangkat sederhana dan mudah dipahami sebenarnya menyimpan sebuah misteri yang aneh. Oxford Electric Bell telah berdering selama lebih dari 1 abad dan tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Sejak tahun 1840 tahun di mana alat itu dibuat, lonceng tersebut telah berbunyi lebih dari 10 miliar kali. Perangkat ini ditenagai oleh baterai yang tampaknya bertahan selamanya, dan para ilmuwan belum bisa mengetahui bagaimana atau dari apa baterai itu terbuat sehingga loncengnya terus berbunyi, yang terjadi setiap setengah detik tanpa suara di balik 2 lapisan kaca. Selama beberapa dekade, lonceng ini telah menjadi topik pembicaraan ikonik, menginspirasi generasi demi generasi mahasiswa dan peneliti untuk merenungkan tidak hanya mekanismenya, tetapi juga batas-batas pemahaman manusia secara lebih luas. Untuk mengungkap rahasianya, para ahli harus membongkarnya dan mencari tahu cara kerjanya di dalam. Tetapi tidak ada yang ingin menghentikan lonceng itu berbunyi, sehingga mereka dengan putus asa menunggu lonceng itu berhenti sendiri. Tidak ada yang tahu kapan hari itu akan tiba atau berapa lama baterainya benar-benar bisa bertahan. Dijuluki sebagai baterai paling tahan lama di dunia oleh Guinness Book of World Records, alat yang terus berbunyi ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan habis dalam waktu dekat. Apa yang berhasil diketahui para ahli adalah bahwa pemukul lonceng mengenai salah satu lonceng dan baterai melepaskan sedikit muatan, mendorongnya ke arah lonceng yang lain. Proses ini berulang setiap setengah detik, seperti yang telah terjadi selama 186 tahun terakhir tanpa kehabisan daya. Para ilmuwan hanya bisa menduga dan berteori tentang susunan baterainya, dengan salah satu dugaan bahwa baterai tersebut mungkin mirip dengan tumpukan Zamboni, sebuah baterai listrik awal yang ditemukan pada tahun 1812. Diduga bahwa komposisinya mungkin terdiri dari lapisan-lapisan bergantian antara foil logam dan kertas yang dilapisi mangan dioksida yang mungkin setebal beberapa ribu lapisan. Juga dicatat bahwa baterai tersebut telah dilapisi dengan belerang cair yang berfungsi sebagai isolasi dan melindungi bagian dalamnya dari kerusakan akibat atmosfer. Para ahli khawatir bahwa bahkan membuka wadah kaca tempat lonceng itu berada dapat merusaknya sebelum waktunya. Dan inilah alasan mereka membiarkannya tetap utuh, menunggu untuk melihat berapa lama benda itu akan bertahan. Nomor 7. Kota San Francisco merujuk pada kereta lintas negara yang berjalan dari Oakland, California ke Chicago, Illinois. Kereta ini dioperasikan bersama oleh 3 perusahaan, termasuk Southern Pacific Railroad.
Jalur utama SP mengikuti Sungai Humboldt, membawa kereta penumpang melewati Palisade Canyon antara Beowawe dan Palisade. Kapal uap City of San Francisco diperkenalkan pada bulan Juni 1936 dan telah menarik banyak perhatian karena fitur-fiturnya yang sangat mewah, menjadikannya kereta terkenal dengan tenaga kuda terbaik di kelasnya. Namun 3 tahun setelah beroperasi, tragedi pun terjadi. Pada tanggal 12 Agustus 1939, Ed Hickox dengan tergesa-gesa mengambil tempatnya di ruang kontrol kereta. Perjalanan itu seharusnya membawa para penumpangnya ke Oakland, namun terjadi keterlambatan selama setengah jam. Setelah meninggalkan stasiun di Carlin, Nevada, salah satu pemberhentian di sepanjang perjalanan, Ed Hickox memutuskan untuk meningkatkan kecepatan demi mengejar waktu yang hilang. City of San Francisco sekarang berjarak 1,5 mil dari Harney, sebuah jalur simpang kereta yang berada di jalur utama SP, yaitu bagian yang terletak di antara Beowawe dan Palisade. Pada titik ini, Ed Hickox meningkatkan kecepatan hingga 90 mil per jam, yang berarti bahkan jika dia melihat bahaya di depan, dia tidak akan bisa berhenti tepat waktu. Pada pukul 9.33 malam itu, kereta menabrak bagian rel yang tidak sejajar. Setelah menabrak bagian tersebut, kereta uap dengan cepat mulai keluar dari rel, tepat saat melintasi jembatan keempat di ngarai Sungai Humboldt. Asap dan debu yang mengepul menandakan terjadinya bencana, namun dari reruntuhan itu, sang masinis berhasil memanjat keluar. Secara ajaib, Hickox selamat, dan dia berlari menempuh sisa jarak menuju Harney untuk mencari telepon. Dia menelpon layanan darurat, dan para relawan dari Beowawe dan Carlin segera bergegas ke lokasi kejadian. Para penyintas segera diberikan pertolongan dengan peralatan medis, namun mereka harus menunggu sementara kereta penyelamat disiapkan. Mereka tidak akan meninggalkan lokasi tragedi itu sampai keesokan paginya. 5 gerbong kereta dinyatakan rusak total akibat kejadian itu, termasuk kedai kopi dan dapur, gerbong makan berkapasitas 72 kursi, gerbong lounge dan buffet, serta 2 gerbong tidur bernama Twin Peaks dan Chinatown. Rel kereta api kemudian tidak digunakan selama beberapa bulan, dan dalam beberapa hari berikutnya, penyelidikan besar-besaran pun dilakukan. Yang mengejutkan, ditemukan bahwa ketidaksesuaian tersebut disengaja. Seseorang telah mencabut seluruh bagian rel, mengecatnya dengan warna coklat, dan menyembunyikannya di antara gulma kering. Penyelam juga menemukan alat-alat di Sungai Humboldt, mengungkapkan tragedi tersebut sebagai tindakan sabotase yang membutuhkan 4 alat berat. Memindahkan rel akan memakan waktu 1 jam, dan membongkarnya dari sisa rel juga akan memakan waktu yang cukup lama. Dicatat bahwa hanya 4 jam sebelumnya, kereta lain telah melewati area tersebut tanpa ada masalah yang dilaporkan. Para penyelidik menawarkan hadiah untuk para pelaku sabotase, yang mengakibatkan penangkapan dan interogasi terhadap beberapa gelandangan yang sendirian, meskipun polisi sangat yakin bahwa siapapun yang bertanggung jawab pasti memiliki pengetahuan tentang operasi perkereta-apian. Interogasi tersebut tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Dan yang menarik, beberapa tahun kemudian, pada tahun 1995, sebuah kereta lain tergelincir di Arizona, dan para penyelidik menemukan kesamaan yang menyeramkan dengan tragedi di kota San Francisco. Rel kereta telah dipindahkan di atas jembatan dengan tanggul yang tinggi, persis seperti pada peristiwa tahun 1939. Nomor 6. Sebagai telur Paskah dalam cerita rakyat, UFO adalah fenomena pria berpakaian hitam. Menurut legenda, sosok misterius dan menyeramkan ini muncul ketika aktivitas UFO sedang tinggi. Konon, individu-individu ini melacak para saksi mata dan menggunakan metode intimidasi yang menyeramkan untuk membungkam mereka. Pria-pria berbaju hitam digambarkan sebagai sosok pucat yang kaku secara tidak wajar, dan biasanya terlihat mengenakan setelan hitam identik serta kacamata hitam. Mereka memiliki sikap yang tidak manusiawi, sehingga siapapun yang bertemu dengan mereka akan merasa terganggu, dan itu sangat bisa dimengerti. Dalam banyak pertemuan ini, pria-pria berbaju hitam tampak memiliki tujuan yang jelas, langsung pada inti permasalahan. Dalam insiden Harold Dahl tahun 1947, petugas patroli pelabuhan yang sedang menyelidiki UFO di dekat Pulau Maori secara langsung diancam selama kunjungannya. Dan dalam kasus Albert Bender dan IFSB tahun 1952, kunjungan dari pria berbaju hitam mengakibatkan penutupan paksa penelitian UFO miliknya. Namun pada tahun 2016, penduduk Muscatine County di sudut tenggara negara bagian Iowa melaporkan bahwa kunjungan pria berbaju hitam sama sekali tidak jelas, dan alasan tur mereka tidak pernah diketahui. Beberapa penduduk di daerah tersebut melaporkan pertemuan aneh dengan pria-pria berbaju hitam yang bertingkah aneh dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Salah satu saksi, R.J. Strong, mengaku melihat salah satu pria itu berjalan di jalan beraspal mengenakan mantel panjang hitam.
Dia tidak melakukan apa-apa atau mengatakan apa-apa, hanya berjalan di sepanjang jalan. Seorang wanita mengalami hal serupa. Dia melihat seorang pria mengenakan mantel hitam berjalan di jalan. Putranya pernah ketakutan dalam insiden sebelumnya yang melibatkan pria-pria berbaju hitam. Beberapa laporan menyebutkan pria-pria aneh itu berada di pinggir jalan dan mereka kadang-kadang berjalan ke tengah lalu lintas yang datang entah karena alasan apa. Beberapa teman Casey Pemtiki memberitahunya tentang insiden yang terjadi di Jalan Raya 22. Insiden-insiden tersebut begitu mengganggu hingga bahkan diberitakan di berita. KWKC News 6 melaporkan bahwa polisi setempat sedang berusaha mengungkap fenomena aneh di mana pria-pria berbaju hitam berkeliaran di jalanan pada malam hari. Departemen tersebut menyarankan bahwa meskipun tidak ada kejahatan yang terjadi di sini, tindakan tersebut cukup berbahaya dan membuat warga merasa waspada yang tentu saja bisa dimengerti. Polisi Muscatine telah menerima beberapa laporan tentang individu yang sama melompati tembok dan berjalan melintasi halaman rumah warga. Kunjungan dari pria-pria aneh berpakaian hitam ini bahkan membuat departemen bersikeras bahwa jika ada yang menemui pria-pria aneh tersebut, segera hubungi 911. Menurut laporan yang dipublikasikan, tidak ada satupun dari mereka yang pernah bertemu dengan pria-pria itu yang berbicara dengan mereka. Wajah-wajah pucat itu tetap kaku di pinggir jalan, berjalan menuju tujuan yang tidak diketahui dan sembarangan melangkah ke depan mobil. Perilaku yang bertentangan dengan sifat dan tujuan mereka secara umum. Nomor 5. Pada tahun 1966, sekelompok 4 penduduk desa mengunjungi sebuah pemakaman kuno di Turki bagian barat. Di tanah inilah serangkaian gundukan pemakaman Lydia dari abad ke-6 sebelum Masehi berada. Namun setelah menggali selama beberapa hari berturut-turut, kelompok tersebut tidak mampu menembus batu marmer pada pintu ruang makam salah satu kuburan, sehingga mereka menggunakan dinamit. Penggalian arkeologi ilegal tersebut menemukan makam seorang bangsawan wanita Lydia beserta harta bendanya. Para penduduk desa menjadi orang pertama yang melihatnya setelah 2.600 tahun. Mereka mengambil benda-benda emas dan perak dari makam itu dan menemukan ratusan lagi dari makam-makam di sekitarnya. Pada akhir penggalian, mereka telah mengumpulkan 363 benda yang kemudian diselundupkan keluar dari Turki dalam beberapa pengiriman melalui Izmir dan Amsterdam. 2.000 benda dari koleksi itu dijual seharga $1,2 juta kepada Museum Seni Metropolitan yang mengetahui bahwa benda-benda berharga tersebut telah dicuri. Konsekuensi dari tindakan mereka mulai terlihat tidak hanya dalam kehidupan mereka, tetapi juga dalam cara orang-orang di sekitar mereka bereaksi. Banyak orang di desa mendengar cerita tentang apa yang telah terjadi dan mulai membicarakan peristiwa itu dengan suara pelan. Para penduduk desa merenungkan risiko yang telah diambil oleh para pencuri dan melihat bagaimana keadaan telah berubah bagi mereka yang terlibat. Beberapa penduduk desa berpikir bahwa harta karun itu hanya membawa masalah. Suasana di desa berubah saat orang-orang bertanya-tanya apakah kutukan itu akan memengaruhi siapapun yang terhubung dengan artefak tersebut. Namun kekayaan para penduduk desa itu tidak akan bertahan lama. Tak lama setelah pencurian dan penjualan artefak berharga itu, mereka dilanda kemalangan. Salah satu pencuri, menurut pengakuan seorang penduduk desa, kehilangan 3 anak laki-lakinya. Dia kemudian terlibat dalam sebuah kecelakaan dan setelah itu menjadi lumpuh. Pencuri lainnya mengalami perceraian pahit yang membuatnya terpuruk dalam keputusasaan. Salah satu pria tersebut diduga menjadi gila dan mulai memberitahu orang-orang bahwa dia menyembunyikan 40 tong emas. Seorang kaki tangan dalam perampokan itu yang menjual artefak ke luar negeri dikatakan telah mengalami masa-masa sulit yang tidak diungkapkan dan menjalani hidup dalam penderitaan. Namun kutukan itu tidak berhenti pada para pencuri dan penyelundup saja. Tampaknya kutukan itu secara misterius menyebabkan kemalangan bagi siapapun yang menangani artefak itu. Seorang direktur museum yang terbukti bersalah menjual harta museum untuk melunasi utang judi juga mengalami kemalangan yang muncul dalam berbagai bentuk, termasuk hukuman penjara selama 13 tahun. Para pria yang terlibat dalam pencurian itu mencoba kembali ke kehidupan normal mereka, tetapi perasaan gelisah tetap membayangi. Orang-orang yang mengetahui peristiwa itu mulai memandang harta tersebut secara berbeda. Alih-alih menjadi sumber kekayaan, harta itu kini dianggap sebagai sesuatu yang membawa kesialan. Para penduduk desa terus membicarakan peristiwa itu selama bertahun-tahun setelah kejadian, menggunakan cerita tersebut sebagai peringatan bagi orang lain. Legenda tentang harta karun yang membawa kehancuran semakin kuat dan kewaspadaan yang ditimbulkannya tetap melekati masyarakat. Dampak dari penemuan harta karun dan kemalangan yang mengikutinya menjadi bagian dari ingatan bersama desa, membentuk cara orang memandang risiko dari masa lalu yang mengganggu. Nomor 4.
Kapal selam Israel, Dakar, dibangun pada puncak Perang Dunia Kedua di Inggris Raya dan awalnya dioperasikan dengan nama HMS Totem pada tahun 1943. Setelah perang, kapal selam tersebut dimodifikasi dan secara resmi diluncurkan oleh Israel pada tahun 1967. Setelah Dakar menjalani beberapa uji coba di dekat Skotlandia, kapal selam itu dijadwalkan untuk melakukan perjalanan ke Haifa untuk upacara resminya. Saat mendekati Haifa, para awak di kapal diwajibkan untuk melaporkan posisinya ke pusat komando setiap hari melalui radio. Selama sebagian besar perjalanannya, kapal selam tersebut tetap berkomunikasi dengan Israel hingga tanggal 24 Januari. Pada hari itu, Dakar melewati Pulau Kreta dan melaporkan posisinya melalui radio untuk terakhir kalinya. Dalam beberapa hari berikutnya, operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran dilakukan. Pasukan dari Amerika Serikat, Turki, Lebanon, dan Yunani berusaha menemukan kapal selam yang hilang, namun akhirnya menyerah 5 hari kemudian. K-129 adalah kapal selam rudal balistik Soviet yang mulai dioperasikan pada tahun 1960. Pelabuhannya berada di Petropavlovsk-Kamchatsky, dan kapal ini merupakan bagian dari armada Pasifik Soviet. Kapal tersebut dilengkapi dengan rudal balistik bersenjata nuklir dan torpedo bermuatan nuklir. Penugasan terakhirnya dan patroli operasional ketiga di bawah komando Kapten Vladimir Ivanovich Kabzar diwarnai oleh tragedi. Dengan 98 orang di dalamnya, kapal selam tersebut berangkat untuk melakukan patroli penangkalan pada masa damai yang direncanakan berlangsung dari akhir Februari hingga awal Mei. Pada bulan Maret, komunikasi dari kapal tersebut tiba-tiba terputus. KKK-129 telah menghilang. Dan meskipun upaya pencarian langsung dan luas dilakukan, kapal itu tidak ditemukan dan secara resmi dinyatakan hilang. Minerve, sebuah kapal selam diesel listrik di Angkatan Laut Prancis, diluncurkan pada tahun 1961 dan merupakan salah satu dari 11 kapal kelas Daphne. Minerva dilengkapi dengan 12 tabung torpedo 8 di haluan dan 4 di buritan. Kru kapal ini terdiri dari 45 orang termasuk 6 perwira. Seluruh kru berada di atas kapal ketika kapal tersebut tenggelam secara misterius saat kembali ke pelabuhannya di Toulon. Beberapa kapal dikerahkan dalam pencarian Minerve, termasuk kapal selam dan kapal induk, tetapi tidak ada yang ditemukan. Pencarian akhirnya dihentikan. USS Scorpion dan kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Skipjack adalah bagian dari generasi baru kapal selam yang dirancang untuk kecepatan bawah air yang lebih tinggi. Kapal selam yang sangat cepat ini dilengkapi dengan 6 tabung torpedo dan membawa senjata anti permukaan serta anti kapal selam. Karena kecepatan dan presisinya, USS Scorpion dikirim dalam misi spionase berteknologi tinggi. Kapal ini dialihkan dari Laut Mediterania untuk mencegat satuan tugas Angkatan Laut Soviet yang berada di dekat Kepulauan Kanari. Namun, kapal tersebut tidak pernah kembali dari misi ini dan dinyatakan hilang, menjadi salah satu misteri maritim era Perang Dingin yang paling terkenal. Namun, keempat misteri yang benar-benar terpisah ini memiliki satu kesamaan. Keempatnya menghilang pada tahun yang sama, yaitu 1968, di 4 negara berbeda, hanya dalam hitungan bulan satu sama lain. Dalam beberapa tahun terakhir, bangkai kapal selam ini telah ditemukan, masing-masing tergeletak di dasar laut. Namun, apa yang menyebabkan bencana tersebut hanya bisa diduga-duga, masih menjadi bahan spekulasi lebih lanjut. Namun, misteri-misteri ini menghadirkan kejutan tak terduga lainnya. Anehnya, CIA telah menemukan kapal Soviet yang tenggelam K-129 dan melalui operasi yang sangat rahasia, Proyek Arizona, badan tersebut mengambil sebagian besar bagian kapal itu menggunakan cakar mekanis raksasa. Misi ini menelan biaya $800 juta pada saat itu dan menghasilkan intelijen berharga terkait kode Angkatan Laut Soviet, kriptografi, dan torpedo nuklir. Sebagai hasil dari operasi tersebut, hanya setengah dari K-129 yang berhasil diangkat. Keterlibatan CIA dalam salah satu misteri ini membuka pintu untuk spekulasi lebih lanjut mengenai yang lainnya. Nomor 3. Patrick Leahy, seorang politikus Amerika, terpilih sebagai anggota Demokrat di Senat Amerika Serikat pada tahun 1974. Dia mewakili Vermont dari tahun 1975 hingga 2023 dan menjabat sebagai Presiden pro tempore Senat dari tahun 2012 hingga 2015 dan kembali dari tahun 2021 hingga 2023. Setelah menjabat, dia mendapatkan reputasi sebagai seorang liberal dan mengambil peran kepemimpinan dalam reformasi asuransi kesehatan. Leahy juga yang memajukan undang-undang yang melindungi data dan kekayaan intelektual. Pada tahun 2002, Leahy menonton siaran pidato Wakil Presiden Dick Cheney di Konvensi Veteran Urusan Luar Negeri. Pidatonya membahas perang dengan Irak yang menurut Leahy tidak ditujukan kepada para veteran, melainkan kepada media,
berusaha mempengaruhi publik untuk mendukung perang dengan Irak daripada mempromosikan demokrasi. Dia percaya bahwa pemerintah menjadi terlalu percaya diri setelah insiden tahun 2001. Pemerintah tampaknya tergesa-gesa menuju perang secara serampangan dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam upaya mencari kebenaran tentang peristiwa tahun itu, serta kampanye kacau yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan atas invasi ke Irak, Leahy menelusuri dokumen rahasia dan laporan investigasi dari CIA mengenai Irak dan Saddam Hussein. Dia menemukan melalui laporan-laporan ini bahwa Hussein memang tertarik pada senjata pemusnah massal, tetapi ketertarikan itu bukanlah hal yang baru. Dia telah menunjukkan ketertarikan itu selama beberapa dekade. Leahy juga skeptis terhadap klaim bahwa Hussein terikat dengan Al-Qaeda. Hussein, seorang diktator sekuler, sedangkan Al-Qaeda bertindak sebagai kelompok ekstremis agama yang secara langsung menentang pemimpin seperti dia. Selanjutnya, Leahy menyimpulkan bahwa hubungan antara Irak dan Al-Qaeda tidak memiliki bukti yang kuat. Dia tidak memiliki bukti ancaman yang akan segera terjadi, seperti yang telah disarankan oleh pemerintah. Secara kebetulan dan cukup misterius, pada hari Minggu berikutnya, Leahy dan istrinya pergi berjalan pagi ketika mereka didekati oleh sepasang pelari yang bugar. Sang senator sudah memperhatikan mereka sejak beberapa waktu lalu, dan mereka telah mengikuti pasangan itu selama beberapa saat, dan akhirnya mereka mendekat. Kedua orang itu gagal memperkenalkan diri dengan baik dan malah langsung bertanya apa pendapat Leahy tentang pengarahan intelijen yang telah dia terima. Istrinya, menyadari bahwa ini bukan jenis percakapan yang ingin dia ikuti, segera berjalan menjauh. Leahy menjelaskan bahwa jika dia sedang mengikuti pengarahan dan jika pengarahan itu bersifat rahasia, dia sama sekali tidak bisa mengakuinya dan tidak bisa membicarakannya. Kedua pelari itu mengerti, tetapi mereka bertanya kepadanya, apakah para pemberi pengarahan telah menunjukkan kepadanya berkas 8, sebuah dokumen yang belum pernah didengar atau dilihat oleh senator itu, selama pencariannya akan jawaban. Mereka memberitahunya bahwa dia sebaiknya menanyakannya dan mungkin akan menemukan sesuatu yang menarik. Tak lama kemudian, Leahy mengatur untuk melihat file 8 yang misterius itu. Sebuah berkas yang secara langsung bertentangan dengan sebagian besar hal yang pernah didengarnya tentang pemerintahan Bush. Secara khusus, berkas itu berfokus pada senjata pemusnah massal dan bertentangan dengan pembenaran pemerintahan tersebut untuk invasi ke Irak. Setelah itu, dia memilih menentang perang tersebut. Leahy tidak pernah mengetahui siapa para pelari misterius itu, dan dia juga tidak ingin mengetahuinya. Beberapa orang bertanya-tanya apakah mereka adalah agen liar dari FBI atau CIA yang secara kebetulan memilih untuk berkomunikasi dengan Leahy, yang sudah skeptis terhadap klaim pemerintah melalui penyamaran sebagai pelari acak. Masih belum pasti apakah mereka juga mencoba berkomunikasi dengan senator lain atau bagaimana mereka mengetahui tentang file 8 jika bahkan Leahy sendiri tidak diberitahu tentang hal itu. Nomor 2. Pada tanggal 12 November 1936, seorang pria yang mengaku bernama George J. Stein masuk ke sebuah bank di Ripon, Wisconsin. Dia datang untuk membuka rekening tabungan sebesar $120. Dia tidak memberikan nomor jaminan sosial dan tidak meninggalkan alamat rumah. Dia hanya memberikan namanya kepada petugas bank yang tidak pernah diverifikasi, menyetorkan dananya, lalu pergi begitu saja. Pria yang sama dengan nama yang sama muncul di puluhan bank lain di seluruh Midwest setiap kali dia membuka rekening bank yang didedikasikan untuk tabungan atau pinjaman. Dari tahun 1936 hingga 1952, dia membuka rekening demi rekening yang jumlahnya mencapai 5. Di Wisconsin, 3 di Indiana, 2 di Minnesota, 1 di Iowa, dan 1 lagi di Illinois. Pada tahun 1952, rekening Stein yang terakhir telah dibuka, dan setelah itu tidak ada lagi yang melihat pria misterius itu, dan tidak ada lagi rekening yang muncul atas namanya. George J. Stein telah menghilang dan dia meninggalkan $130.000 yang tidak pernah diklaim di setiap rekening bank tersebut. Seorang peneliti, Tom Baker, mencoba mengungkap misteri ini dan dia mulai menelusuri rekening-rekening tersebut dan menemukan hal yang cukup aneh, bahwa hanya satu dari rekening itu yang memiliki alamat asli yang terhubung dengannya. Salah satu rekening di Indiana mencantumkan 505 Washington Street sebagai alamatnya. Disinilah sebuah bisnis beroperasi, membuat topi, sarung tangan, dan aksesori lainnya. Perusahaan itu mempekerjakan seorang salesman keliling bernama Ralph Barnett, yang tampaknya cocok dengan deskripsi umum George J. Stein. Lokasi penjualan Barnett juga tampaknya sesuai dengan tempat di mana Stein pernah terlihat. Baker meyakini bahwa Stein dan Barnett adalah orang yang sama, tetapi hal ini tidak menjelaskan mengapa salesman keliling itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan dana yang tidak tersentuh.
Peneliti lain, Frances Stroll, mencoba mengungkap misteri ini, dan dia menemukan bahwa Stein pernah menuliskan alamat pengirim pada salah satu setoran uangnya. Dan kali ini, alamat itu mengarah pada seorang pria bernama Ed Fay. Ed Fay, menurut arsip surat kabar, adalah seorang penjahat yang merampok kantor pos di Superior, Wisconsin pada tahun 1903 dan berhasil membawa kabur $15.000 dalam bentuk perangko dan uang tunai. Dia ditangkap tak lama setelah itu, tetapi berhasil melarikan diri dari penjara pada tahun 1904 dan tidak pernah terlihat lagi. Stroll menemukan bahwa usia Stein dan Fay cocok dan meyakini bahwa penjahat tersebut mengganti namanya untuk menutupi kejahatannya, sehingga dia masih bisa mengakses uangnya. Tapi sama sekali tidak ada bukti lain yang mengonfirmasi bahwa salah satu dari teori ini benar. Tampaknya semua alamat yang diberikan terlacak ke orang-orang yang berbeda, persis seperti yang diinginkan Stein. Uang sebesar $130.000 itu tetap tidak diklaim hingga hari ini. Nomor 1. Pada tahun 1888, kejahatan paling terkenal yang belum terpecahkan terjadi. Pada tahun itu, antara bulan Agustus dan November, serangkaian pembunuhan terjadi di distrik Whitechapel, London. Pada tahun itu, 5 kasus pembunuhan yang secara langsung terkait dengan satu individu telah didokumentasikan, meskipun diduga bahwa pelaku yang tidak diketahui tersebut juga berada di balik kejahatan lain yang belum terpecahkan, yang terjadi dari tahun 1888 hingga 1892. Pelaku tersebut diberi nama Jack the Ripper oleh masyarakat, dan hingga hari ini, ia tetap menjadi subjek misteri saat pihak berwenang dan para penggemar menyelidiki serta membedah setiap teori yang mungkin. Salah satu individu yang masuk dalam daftar tersangka pada tahun 1888 adalah seorang pria bernama Thomas Hayne Catbush. Bahkan, dia adalah tersangka utama pada saat itu. Dia lahir pada tahun 1866 di Kennington, Inggris, 3 mil dari Whitechapel. Dia berasal dari keluarga kelas menengah yang terhormat, tapi masa kecilnya jauh dari kata bahagia. Ketika dia masih muda, ayahnya meninggalkan keluarga dan menikah lagi di Selandia Baru. Dia adalah anak tunggal dan ibunya tidak pernah menikah lagi. Baik ibunya maupun bibinya dikatakan sangat religius dan memiliki gangguan neurologis yang tidak diungkapkan. Thomas menunjukkan masalah perilaku serius sejak dini dan dipecat dari pekerjaan pertamanya karena hal itu. Di tempat kerjanya yang kedua, dia diduga mendorong atasannya jatuh dari tangga. Pada titik inilah dia mulai menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan dan berlebihan. Pada siang hari, Thomas mengurung diri di rumahnya dan tenggelam dalam membaca buku-buku kedokteran. Namun pada malam hari, saat yang lain tidur, dia berada di Whitechapel, melompati tembok dan mengganggu ketenangan. Kondisi Thomas terus memburuk hingga pada titik di mana dia sangat yakin bahwa dokternya berusaha meracuninya. Dia menjadi terobsesi dengan narasi tersebut. Dia bahkan meminta bantuan dari salah satu pengacara top di London, tetapi upaya ini hanya membawanya pada kesimpulan aneh berikutnya, bahwa konspirasi untuk mengakhiri hidupnya juga melibatkan hukum. Pada tahun 1888, ketika dia berusia 22 tahun, Thomas benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sebuah spiral ke bawah yang tampaknya bertepatan dengan dimulainya pembunuhan Jack the Ripper. Bukan hanya perilakunya yang konyol yang membuat pihak berwenang percaya bahwa dia berada di balik kejahatan tersebut. Deskripsi fisiknya tampak cocok dengan yang ada dalam kasus tersebut, mulai dari mata biru cerahnya hingga ke bibirnya. Tapi ada satu celah dalam teori bahwa Thomas adalah si Ripper. Pada tahun 1891, dia dinyatakan bersalah atas 2 penyerangan terpisah yang terjadi tahun sebelumnya, dan dia ditangkap serta diadili. Dia dinyatakan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut melalui keputusan Dewan Medis, di mana para dokter mendiagnosisnya sebagai psikotik. Dia kemudian dimasukkan ke rumah sakit Broadmoor, di mana dia tetap tinggal sampai wafat. Tahun di mana dia dimasukkan menunjukkan adanya selisih 2 tahun antara pembunuhan terakhir yang diakui sebagai korban Ripper dan penyerangan yang membuat Thomas dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Meskipun jeda kekerasan antara tahun 1888 dan 1890 membuatnya kecil kemungkinan sebagai Ripper, hal itu tidak sepenuhnya menghapus namanya dari daftar tersangka. Terutama jika mengingat bahwa Thomas adalah cucu dari seorang kepala polisi Scotland Yard, Charles Henry Catbush, yang memimpin cabang eksekutif Scotland Yard. Hal ini membuka kemungkinan adanya konspirasi polisi untuk menutupi kasus tersebut, yang memberinya anonimitas dan mencegah penyelidikan yang memadai. Hubungan antara polisi dan tersangka utama tidak terungkap hingga tahun 1894. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mendapat info tentang semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.